Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lara Monika, BP 201110290009. Saya dari D4 Ali Janjang dalam mata kuliah aplikasi spreadsheet. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya, yaitu financial modeling. Financial modeling adalah suatu kegiatan membuat suatu model yang mampu menampilkan performa keuangan suatu perusahaan atau suatu gambaran terkait kinerja keuangan perusahaan di masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Fungsi financial modeling itu ada 4. Yang pertama yaitu sebagai alat perencanaan, yang kedua alat kontrol kinerja tim secara efektif, yang ketiga media analisis risiko, yang keempat alat pengambilan keputusan. Dan penerapan financial modeling. Cara menerapkan financial modeling itu terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama, menyiapkan variabel yang terdiri dari data histori kinerja perusahaan, data asumsi, dan laporan keuangan. Yang kedua, menganalisis laporan keuangan yang terdiri dari income statement dan neraca. Yang ketiga, menyusun asumsi laporan keuangan. Yang keempat, melakukan analisis DCF dan skenario sensitivitas. Dan yang terakhir, membuat skema atau grafik. Nah, cara penerapan financial modeling tersebut akan dijelaskan terhadap kasus berikut ini. Berikut adalah contoh kasus yang terdiri dari income statement report dan balance sheet report yang terdapat pada Lara Monika CO Ltd pada tahun 2000X1 dan 2000X2. Pada income statement terdapat data akun yang terdiri dari revenue, cost of goods sold, gross profit, operating expense, operating income, interest expense, pre-tax income yang terdiri dari income tax expense dan tax rate, net income, operating income, depresiasi, amortisasi, dan EBITDA. Selanjutnya, balance sheet report. Pada balance sheet report terdapat akun aset, yaitu current asset yang terdiri dari akun cash, account receivable, inventory, prepaid expense. Selanjutnya total current asset dan fixed asset, yaitu P, P, dan E, net of akumulasi depresiasi serta total aset. Selanjutnya liabilitas yang terdiri dari current liabilitas dan long term liabilitas. Current liabilitas terdiri dari account payable, line of credit, current maturities of long-term debt, serta total current liabilities-nya. Selanjutnya, long-term debt net of current maturities, dan total liabilities. Selanjutnya, akun equity yang terdiri dari common stock, additional paid in capital, retained earning, serta total equity. Dan terakhir, total liabilities dan equity. Nah, data yang sudah tersedia tersebut yang terdapat pada income statement report dan balance sheet report selanjutnya diinput ke dalam integritas financial statements. Setelah melakukan penginputan data yang sudah dimiliki, langkah selanjutnya mencari jumlah yang terdapat di pada account receivable days, inventory days, account payable days. Nah, data yang dari income statement report dan balance sheet report itu diinputkan ke dalam integritas financial statement. Dan selanjutnya mencari jumlah account receivable days, inventory days, dan account payable days. Account receivable days yaitu rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan perusahaan untuk mengubah piutang menjadi cash. Inventory days yaitu waktu yang diperlukan perusahaan untuk mengubah persediaan menjadi penjualan. Dan selanjutnya, account payable days yaitu waktu yang dibutuhkan perusahaan dalam melunasi semua hutang kepada pemasok. Nah, cara mencari account receivable days yaitu account receivable
dibagi dengan revenue dan dibagi dengan jumlah hari dalam setahun, yaitu 365 hari. Selanjutnya, untuk mencari inventory days, yaitu inventory dibagi dengan cost of goods sold dan dibagi dengan 365 hari. Selanjutnya, untuk account payable days, yaitu account payables dibagi dengan cost of goods sold dan dibagi dengan 365 hari. Berikutnya, penyusunan schedule pembayaran hutang. Hutang jangka panjang yang dimiliki perusahaan pada tahun 2000X1 adalah $5.000 dan pada tahun 2000X2 adalah $4.500. Sedangkan hutang jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun tersebut yaitu senilai $500. Maka dapat disusun schedule pembayaran hutang jangka panjang senilai $500 untuk setiap tahunnya. Dan diperoleh tingkat bunga hutang jangka panjang senilai 8% dan hutang jangka pendek 5%. Maka didapatkan biaya bunga untuk hutang jangka panjang untuk tahun 2000X3 adalah sebesar 8% dikali jumlah hutang jangka panjang, hasilnya yaitu $380 dan hutang jangka pendeknya $34. Selanjutnya, langkah tersebut inilah yang akan digunakan atau disusun hingga tahun 2000X7. Selanjutnya, schedule untuk depresiasi. Di sini terlihat biaya depresiasi pada tahun 2000X1 yaitu 3,56% dan 2000X2 3,57%. Sehingga jika dirata-ratakan maka hasilnya yaitu 3,56%. Nah, angka 3,56% ini dipakai pada tahun 2000X3 senilai 3,56% sebagai dasar biaya penyusutan dan diperolehlah angka 3.273 dan begitu untuk tahun hingga 2000X7. Untuk mencari net of akumulasi depresiasi pada 2000X3 yaitu terdapat $11.159 didapat dari saldo awal akumulasi depresiasi $10.932 ditambah dengan capital expenditure $3.500 dan dikurangi dengan depresiasi $3.273, maka dapatlah hasilnya $11.159 dan langkah inilah dipakai untuk tahun-tahun selanjutnya. Langkah setelah melakukan penyusunan schedule pembayaran hutang dan schedule depresiasi, selanjutnya membuat laporan keuangan proyeksi untuk tahun 2000X3 hingga tahun 2000X7. Proyeksi dimulai dari income statement yaitu pendapatan, di mana di sini terlihat pendapatan perusahaan dari tahun sebelumnya hingga tahun berikutnya yaitu meningkat 10%, di mana pada tahun 2000X3 terdapat $91.841, 2000X4 $101.025, 2000X5 $111.128, proyeksi tahun 2000X6 $122.241 dan yang terakhir tahun 2000X7 $134.465. Selanjutnya, cost of goods sold didapat dari angka pada tahun 2000X1 86,6% dan 2000X2 86,9% dan dirata-ratakan maka hasilnya 86,7%. Maka angka 86,7% pada tahun 2000X3 terdapat 86,7%. Maka didapatlah proyeksi pada tahun 2000X3 untuk cost of goods sold yaitu $79.634. Sehingga didapatlah gross profit-nya $12.208.
Berikutnya adalah operating expense. Operating expense didapat dari rata-rata dari tahun sebelumnya, yaitu 8,6%, dan 7,8% dirata-ratakan hasilnya 8,2%, sehingga operating expense-nya yaitu $7.540, dan didapatkanlah operating income-nya itu senilai $4.667 dari gross profit dikurang dengan operating expense. Interest expense pada tahun 2000X3 yaitu $415 dan pre-tax income-nya yaitu $4.252 yang didapat dari operating income dikurangi dengan interest expense. Dan untuk mendapatkan income tax expense-nya didapatkan dari pre-tax income dikali dengan tax rate. Tax rate-nya itu di sini yaitu 35%. Sehingga didapatkanlah net income-nya itu senilai 2.764 dari hasil pre-tax income dikurangi dengan income tax expense. Dan didapatkanlah EBITDA-nya yaitu $7.940, di mana hasil penjumlahan dari operating income ditambahkan dengan depresiasi pada tahun 2000X3. Dan begitu selanjutnya hingga tahun 2000X7. Selanjutnya cash flow statement, yaitu proyeksi pada tahun 2000X3 net income-nya adalah 2.764 dan depresiasinya $3.273, dan change in working-nya yang terdiri dari account receivable $797, inventory $395, dan account payable-nya $499, sehingga net cash profit by operating activity-nya adalah $5.343. Selanjutnya net cash use in investing activities-nya yaitu $3.500, dan revolving credit facility-nya $1.343, long term debt-nya $500, sehingga net cash profit by use in finance activity-nya yaitu $1.843. Sehingga net cash flow-nya yaitu untuk kas awalnya senilai $2.000 dan ending balance-nya yaitu $2.000. Hingga untuk tahun 2000X4, 2000X5, 2000X6 hingga 2000X7 maka bisa dipakai dengan cara menggunakan pada tahun 2000X3 seperti yang sudah dijelaskan. Selanjutnya balance sheet, yaitu proyeksi pada tahun 2000X3, di mana kas terdapat $2.000, account receivable-nya $9.649 yang didapat dari pendapatan dibagi dengan jumlah hari per tahun yaitu 365 hari dikali dengan account receivable days-nya, sehingga didapatlah $9.649. Selanjutnya untuk inventory yaitu $6.095 didapatkan dari cost of goods sold dibagi hari per tahun yaitu 365 hari dan dikali dengan inventory days-nya, sehingga didapatlah $6.095. Dan untuk prepaid expense-nya yaitu $1.849, sehingga total current asset-nya yaitu $19.593. Selanjutnya untuk fixed asset-nya yaitu net of akumulasi depresiasi adalah $11.159, sehingga total asetnya adalah $30.752 yang didapatkan dari penjumlahan total current asset ditambah dengan net of akumulasi depresiasi. Selanjutnya current liabilities, itu account payable-nya
$7.155, line of creditnya $32, current maturities of long term debt-nya $500, sehingga total current liabilities-nya adalah $7.687. Dan long term debt net of current maturities-nya adalah $4.000, sehingga total liabilities-nya adalah $11.687. Common stock-nya $15, additional paid-in capital-nya $5.000, retained earning-nya $14.051, sehingga total equity-nya adalah $19.066, sehingga total liabilities dan equity-nya adalah $30.752. Dan seperti inilah untuk proyeksi pada tahun 2000X4 hingga proyeksi 2000X7. Langkah-langkah untuk melakukan financial modeling yang terdiri dari 4 tahap. Langkah selanjutnya yaitu kita bisa membuatkan sebuah grafik di mana para pengguna laporan keuangan atau pembaca bisa melihat dari grafik. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan.